Shalom saudara-saudara terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari kita menghayati firman Tuhan, dan saat ini diambilkan dari Mazmur pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9 dengan judul Nyanyian Pagi dalam Menghadapi Musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah tersembunyi ujung jalan. Sebelum kita menghayati firman Tuhan, mari kita merenungkan sebuah nyanyian yang diambilkan dari Kidung Jemaat 416 dengan judul Tersembunyi Ujung Jalan. Selamat mendengarkan. Tersembunyi di ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini ku nampak nanti, ku berbahagia apabila temu tampak dengan kemuliaan yang kekal. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu.
selaku kanak-kanak yang bebal. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Saudara-saudara terkasih, demikianlah lagu dari Kidung Jemaat 416, tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Demikian sepenggal syair lagu dari Kidung Jemaat 416 ini. Lagu ini menceritakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui akan apa yang terjadi dalam kehidupannya, akan apa yang terjadi akan hari esoknya. Tidak ada seorang pun yang tahu akan masa depannya, karena apa yang terjadi dalam masa depannya adalah bagian dari misteri ilahi yang tersembunyi di ujung jalan. Jika demikian, hari esok masih menjadi sesuatu yang menakutkan atau yang membahagiakan ketika kita tidak tahu kepastian apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kembali lagi bahwa setiap manusia tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudara terkasih, demikian yang dihayati juga oleh Raja Daud ketika dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia diburu oleh anaknya, yaitu Absalom. Ketika dia harus melarikan diri ketika tidak dibunuh oleh anaknya sendiri, tentu ada sebuah pertentangan dalam hati nuraninya. Bagaimana dia sebagai seorang ayah harus berhadapan dengan anaknya, dan anaknya berusaha untuk membunuh dirinya. Di dalam penderitaan ketika dia harus melarikan diri, ketika dia harus menghadapi kenyataan anaknya berusaha untuk membunuh dia, maka kemudian dia melarikan diri dan kemudian menangis, dia memohon kepada Tuhan. Di dalam situasi yang berat seperti itu, ketika Daud benar-benar diliputi perasaan duka cita, betapa Daud tidak tahu akan masa depannya, tetapi ia tahu bahwa ia masih hidup. Dia yakin Allah juga akan menolongnya. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah situasi yang tidak mudah seperti itu, Daud tetap punya keyakinan bahwa Daud hidupnya disertai oleh Tuhan. Sehingga kemudian Daud dengan yakin menyuruh Zadok membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem setelah dia dan rombongan menyeberangi sungai Kidron. Daud yakin akan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya, maka kemudian dia meyakini bahwa dia akan kemudian mampu kembali kepada jabatannya sebagai seorang pemimpin bagi umat Israel. Dia akan kembali menjadi pemimpin Israel, membawa kembali bangsa Israel dalam keberadaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat ini kita juga merasakan kondisi yang sama seperti Raja Daud. Bagaimana ketika itu Raja Daud mengalami ketakutan, mengalami bahwa dia melihat masa depannya kelam, tidak ada harapan lagi dalam kehidupannya. Mungkin saat ini kita juga mengalami hal yang demikian, terutama ketika COVID ini kemudian meluluh lantakkan segala kehidupan kita. Segala apa yang sudah kita rencanakan kemudian hancur berantakan. Kita kemudian sudah meragukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita sudah mungkin memilih menyerah kalah akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yakinlah seperti apa yang dialami oleh Raja Daud, bahwa Raja Daud yakin Allah senantiasa menyertainya meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Seperti juga lagu yang kita dengarkan di awal tadi, tersembunyi ujung jalan,
Tetapi yakinlah, meskipun masih tersembunyi, tangan Tuhan senantiasa terulur kepada kita, menopang kita, menguatkan kita, dan memampukan kita mengatasi setiap tantangan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara sekalian kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari bersama kita mengakhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini berserah sepenuhnya kepadamu. Ketika saat ini kami mendapati kehidupan kami seakan-akan sudah tidak tahu lagi kami harus melakukan apa dalam hidup kami. Ketika kami mulai melihat bahwa kehidupan kami tidak ada harapan untuk melanjutkan kehidupan kami. Ketika beban menghimpit kami, ketika masalah membuat kami tidak lagi punya daya kekuatan dalam kehidupan kami, tetapi kami yakin kepadamu, seperti halnya Daud juga yakin akan penyertaan Allah, kami juga yakin Engkau menyertai kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Demikian Gembala Menyapa di saat ini. Kita akan kembali dalam episode berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung melalui subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.